Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Adistia Putri. Di sini saya membuat video edukasi tentang pajak sebagai penerimaan terbesar negara Republik Indonesia. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi dari pajak itu sendiri, kemudian konsep dasar pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak beserta contohnya. Baik, langsung ke poin yang pertama tentang apa sih definisi pajak itu? Jadi, pajak secara umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Sedangkan pajak menurut para ahli, Rohmat Sumitro dalam buku Perpajakan edisi revisi tahun 2013, Profesor Dr. Rohmat Sumitro, sarjana hukum, memberikan penjelasan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana proses tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa. Jadi, pajak dapat dikatakan bahwa pengertian pajak merupakan suatu kontribusi rakyat kepada negaranya dalam bentuk iuran uang yang sifatnya wajib. Baik, masuk ke poin selanjutnya tentang fungsi pajak. Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, kemudian fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama, pajak sebagai anggaran. Pajak di sini menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Yang kedua, pajak dengan fungsi mengatur. Di sini maksudnya pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Kemudian contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selanjutnya, pajak sebagai fungsi stabilitas. Fungsi pajak sebagai stabilitas, adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, ada pajak dengan fungsi redistribusi pendapatan. Jadi pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi apa sih kesimpulan dari 4 fungsi tadi? Jadi kesimpulan dari 4 fungsi tersebut, pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembelanjaan negara, yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini dari rakyat dan kembali untuk rakyat.
Kemudian poin yang terakhir tentang jenis-jenis pajak beserta contohnya. Jenis-jenis pajak ini dibedakan berdasarkan sifatnya, kemudian cara pemungutannya, dan lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif ini berfokus pada penentuan besarnya pajak berdasarkan kondisi atau karakteristik subjek atau individu yang membayar pajak. Kemudian, besarnya pajak subjektif ini dapat bergantung pada situasi keuangan atau status sosial dari individu atau perusahaan yang membayar pajak. Contoh dari pajak subjektif ini ada pajak warisan, pajak hadiah, atau pajak yang mungkin diterapkan pada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik khusus. Yang kedua ada pajak objektif. Penentuan besarnya pajak berdasarkan objek atau transaksi lainnya. Contoh dari pajak objektif ini ada pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, apa sih pajak langsung? Jadi pajak langsung ini adalah pajak yang dikenakan secara langsung pada individu atau entitas yang membayar pajak. Pajak ini dapat dipindahkan atau ditangguhkan kepada pihak lain. Jadi, proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Karena pembayar pajak langsungnya adalah individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini juga termasuk pajak langsung karena pemilik properti yang membayar langsung pajaknya. Kemudian selanjutnya ada pajak tidak langsung. Artinya jenis pajak ini dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan. Pajak tidak langsung ini dikenakan pada individu atau entitas yang membayar pajak. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN adalah contoh pajak tidak langsung karena perusahaan yang mengenakan PPN pada produk atau jasa yang dijual dapat meneruskannya kepada konsumen dengan menaikkan harga. Yang ketiga, jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua kategori juga, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua konsep utama yang berkaitan dengan tingkat pemerintahan yang mengenakan dan mengelola pajak di suatu negara. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat ini pajak yang dikenakan dan dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional suatu negara. Pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pajak ini digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh dari pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ada pajak penghasilan, PPH. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu ada lagi pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Kemudian lagi pajak bumi dan bangunan, PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan. Lalu yang terakhir ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, pemerintah setempat di suatu wilayah atau provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek lokal. Contoh dari pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor.
Ada lagi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, lalu pajak rokok. Langsung ke contoh pajak kabupaten atau kota. Kalau di kabupaten atau kota ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Lalu ada lagi pajak parkir, pajak pajak bumi dan bangunan juga termasuk, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran ya. Kemudian jalan. Lalu ada lagi pajak parkir, pajak pajak bumi dan bangunan juga termasuk, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran ya. Kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian lanjut ke contoh jenis pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum di Indonesia. PPH dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dan badan usaha. PPH ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada PPH orang pribadi yang dikenakan kepada individu. PPH pasal 21 dipotong oleh pihak pengusaha pada saat pembayaran gaji, honor, atau pembayaran lainnya kepada karyawan. Kemudian PPH pasal 22 dikenakan pada penghasilan non-karyawan seperti pendapatan dari usaha atau jasa. Yang kedua ada PPH badan yang dikenakan kepada badan usaha. Tarif PPH badan ini bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan sektor usahanya. Kemudian ada yang kedua contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN dikelola melalui mekanisme pemungutan dan penyetoran oleh pelaku usaha. Tarif PPN ini umumnya sebesar 11%, tetapi ada beberapa barang dan jasa yang dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah. Barang mewah yang dikenakan PPNBM ini meliputi kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Tarif PPNBM berbeda-beda tergantung jenis barang dan besarnya nilai transaksi. Kemudian yang keempat ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB ini bertujuan untuk mengendalikan pemakaian lahan dan memotivasi pemilik tanah untuk memanfaatkannya secara produktif. Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai properti dan lokasinya. Yang kelima, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti pada saat jual beli properti. Tarif BPHTB ditetapkan berdasarkan besarnya nilai transaksi dan hubungan keluarga antara pihak yang terlibat. Lalu keenam ada pajak hotel. Pajak hotel ini dikenakan pada penyediaan jasa akomodasi atau penginapan. Tarif pajak hotel bervariasi tergantung pada klasifikasi dan tarif kamar yang ditetapkan oleh penyelenggara. Ketujuh, pajak restoran. Pajak restoran ini dikenakan pada kegiatan usaha restoran atau penyediaan makanan dan minuman. Tarif pajak restoran juga bervariasi dan dihitung berdasarkan omset penjualannya.
Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah sedikit pengetahuan dan wawasan kita tentang perpajakan di negara Republik Indonesia ini. Jangan lupa bayar pajak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.